Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Adi Pratama dengan NIM 2022 10403 11103. Saya akan membawakan tema yaitu perlindungan anak di era modern dalam perspektif Islam berkemajuan. Perlindungan anak adalah salah satu tanggung jawab utama kita sebagai umat manusia dan juga umat Islam. Dalam perspektif Islam berkemajuan, perlindungan anak bukan sekedar hanya tugas sosial, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, dari segala ancaman termasuk kekerasan, diskriminasi dan juga eksploitasi anak. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31 yang mengatakan bahwa, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah salah satu dosa yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang dan tanpa takut akan kehilangan hak-haknya. Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam Islam, menyebutkan bahwa anak-anak sebagai permata yang harus dijaga. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa anak adalah investasi spiritual dan sosial bagi umat Islam. Sebagai generasi penerus, mereka mencerminkan keberhasilan pendidikan orang tua, masyarakat, dan juga peradaban dalam Islam. Perlindungan anak juga berarti memastikan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembangnya mereka. Hal ini mencakup pengasuhan sementara bagi anak-anak yang kehilangan keluarga mereka dan juga membantu mereka dalam mencari keluarga yang mereka kehilangan keluarganya. Dan dukungan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma akan kehilangan keluarga mereka. Dalam Islam berkemajuan mengajarkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dengan kolaborasi antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Kita dapat menciptakan sistem perlindungan yang kokoh dan komprehensif melalui pendidikan yang baik. Kita juga harus memastikan keterlibatan aktif yang mendukung baik kebijakan dari pemerintah, keterlibatan aksi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa anak-anak tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. Perlindungan anak adalah wujud nyata dari Islam berkemajuan yang kita perjuangkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Satria Hibrizi dari NIM 2022 104 0311 209. Jadi pada pembahasan kali ini saya memiliki tema dengan perhikmatan kemanusiaan dengan subtema peran teknologi dan inovasi melalui pelayanan kesehatan Islam berkemajuan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk saling membantu dalam kebaikan, termasuk dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada sesama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Dalam konteks dunia modern, kita perlu menggunakan teknologi dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Teknologi sebagai alat untuk kemajuan pelayanan kesehatan. Teknologi telah memberikan dasar dalam dunia kesehatan seperti telemedicine, aplikasi kesehatan, dan alat diagnostik canggih. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memanfaatkan pengetahuan demi kebaikan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadis riwayat Quran surah Al-Alaq ayat 5. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Sebagai contoh, pelayanan kesehatan yang berkemajuan dapat mencakup pengobatan modern yang dipadukan dengan doa dan zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku." Quran surah Asy-Syura ayat 80. Untuk mewujudkan perhikmatan kemanusiaan ini, kita memerlukan sinergi antara pemerintah, institusi kesehatan, ulama, dan masyarakat. Melalui kerjasama ini, kita dapat menghadirkan pelayanan kesehatan Islam yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Samsul Anwari dengan NIM 2022 1004 03 111 51 dari kelas ke-Muhammadiyah kelas C yang akan mempresentasikan tentang tema upaya Muhammadiyah dalam membangun karakter warga sekolah dasar dalam perspektif Islam berkemajuan. Jadi pendidikan untuk semua merupakan hak fundamental setiap manusia tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, ataupun gender. Muhammadiyah melihat pendidikan sebagai jalan untuk mencerdaskan dan memajukan umat dan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan juga progresif. Hal yang merujuk pada filsafat pendidikan Muhammadiyah yang mengedepankan pluralitas, keterbukaan ilmu pengetahuan, dan rasionalitas. Dengan semangat Islam berkemajuan, sistem pendidikan Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk meningkatkan kualitas diri secara posesif, menyikapi kemajuan suku bangsa, ras, segolongan, dan kebudayaan umat manusia. Dalam pemandangan Muhammadiyah, tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah dinyatakan sebagai filosofi pendidikan bagi umat manusia. Salah satunya adalah membangun karakter warga sekolah dasar. Dalam era digital yang penuh dengan tantangan sosial dan moral, ini guru harus memiliki sebuah inovasi terbaru dan menarik. Dalam menjaga pendidikan karakter menjadi semakin relevan, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk memastikan anak-anak mendapat bimbingan yang tepat dalam mengembangkan karakter mereka. Allah berfirman dalam surat An-Anfal ayat 28 yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah itu pahala yang besar." Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya mengingat pentingnya pendidikan karakter yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan juga spiritual. Pembentukan karakter anak tidak hanya memiliki dampak positif lingkungan, sekolah, maupun di rumah, tetapi juga pada diri mereka sendiri di mana mereka dapat menerapkan apa yang telah dihadapkan serta ditertanamkan sikap individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga bermuara disiplin, tanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Ridwan Maulana Nur Farid dengan NIM 2022 10403 11029. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah tema penanggulangan bencana dalam perspektif Islam berkemajuan. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi mitigasi risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Langkah-langkah seperti membangun sistem peringatan dini, mengadakan pelatihan simulasi, hingga melakukan rehabilitasi pasca bencana adalah bagian dari strategi penting dalam proses ini. Dalam perspektif Islam, kewajiban menolong sesama dalam situasi bencana sangat ditekankan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus bekerja sama untuk meringankan penderitaan orang-orang yang terkena bencana. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini menjadi dasar kuat bagi kita untuk terlibat aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan seperti penyelamatan, distribusi bantuan, dan rehabilitasi pasca bencana. Contoh nyata dari penerapan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah peran Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. MDMC aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari tanggap darurat hingga edukasi masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Arfada Faro dengan NIM 385. Di sini saya akan membawakan subtema strategi pemberdayaan masyarakat luas berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Penguatan masyarakat adalah sebuah proses membangun kapasitas individu dan komunitas untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam Islam, proses ini berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan solidaritas. Seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Pemberdayaan masyarakat dimulai dari dua hal utama, pendidikan yang berkualitas dan penguatan ekonomi. Melalui pendidikan, individu dibekali ilmu dan keterampilan yang dapat meningkatkan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat. Dengan pemberdayaan ekonomi, masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-A'raf ayat 11, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini menginspirasi kita bahwa perubahan dimulai dari usaha kolektif setiap individu. Semangat gotong royong dan solidaritas juga menjadi pilar penting dalam membangun keadilan sosial. Nabi Muhammad SAW mencontohkan nilai-nilai ini melalui dengan nilai-nilai yang dapat kita wujudkan kesejahteraan kolektif. Penguatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Dengan menerapkan ajaran Islam berkemajuan, seperti kebajikan, pendidikan, dan keadilan, kita dapat membangun komunitas yang mandiri, harmonis, dan sejahtera. Mari bergerak bersama demi berkelanjutan peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Usman dengan NIM 2022-371 kelas Muhammadiyah C. Dengan subtema peran pemberdayaan masyarakat lokal dalam kemandirian melalui kolaborasi organisasi keagamaan Islam berkemajuan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk mandiri dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia sendiri, hal ini melibatkan pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi seperti Muhammadiyah yang berkontribusi melalui program pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, dan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mencapai swasembada di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Strateginya meliputi pengembangan ekonomi lokal, literasi digital, pelestarian budaya, dan layanan kesehatan preventif. Teknologi digital memperluas akses informasi dan meningkatkan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Almatis Munandar dengan NIM 2022 10403110027 dari kelas Kemuhammadiyaan D. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang upaya Muhammadiyah dalam menerapkan pendidikan karakter yang berbasis Islam berkemajuan
pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Sebelumnya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia memiliki visi untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga berkarakter Islami. Dalam jenjang sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut SMK, upaya Muhammadiyah diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam berkemajuan ke dalam pendidikan karakter. Salah satunya, ada integrasi nilai Islam dalam pembelajaran. Setiap mata pelajaran di SMK Muhammadiyah dirancang untuk tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan etika Islami. Hal ini mencakup pembelajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu." Ayat ini mendorong umat Islam untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat mempersembahkan yang terbaik. Lalu, kegiatan keagamaan untuk pembentukan karakter. Muhammadiyah mengadakan berbagai kegiatan seperti kajian Al-Quran, kegiatan rohis, dan praktik ibadah bersama. Aktivitas ini bertujuan untuk memperkuat akidah siswa serta membentuk mereka menjadi individu yang peduli, jujur, dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan pentingnya pembinaan karakter sebagai bagian dari pendidikan. Lalu, penggunaan teknologi dan metode yang inovatif. Sebagai bagian dari semangat Islam berkemajuan, Muhammadiyah tentunya mengintegrasikan teknologi modern ke dalam pembelajaran. Misalnya, siswa SMK Muhammadiyah belajar menggunakan perangkat digital dan teknologi yang canggih yang relevan dengan bidang kejuruan mereka, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi seperti, "Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Ayat ini menekankan pentingnya menuntut ilmu termasuk teknologi untuk kemaslahatan umat. Lalu ada pembinaan melalui praktik kejuruan. Praktik kejuruan di SMK Muhammadiyah juga diarahkan untuk membentuk karakter Islami siswa. Misalnya, melalui pelatihan kerja tim, siswa diajarkan nilai kerjasama dan keadilan dalam menjalankan tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran." Ayat ini mengajarkan pentingnya kerjasama dalam kebaikan, yang sejalan dengan prinsip pendidikan Muhammadiyah. Dengan upaya ini, Muhammadiyah dapat mencetak generasi yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga memiliki kepribadian Islami yang kuat, siap berkontribusi bagi kemajuan umat, bangsa, dan beragama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Otomodan Putra, NIM 2022-104-0311-002. Saya memiliki tema perhikmatan kemanusiaan dengan subtema upaya Muhammadiyah dalam mengurangi kemiskinan dalam perspektif Islam berkemajuan. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam upaya pengentas kemiskinan. Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Pandangan Muhammadiyah tentang kemiskinan bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan pengentas kemiskinan menurut Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dengan memfasilitasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Muhammadiyah berusaha memberdayakan masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan dengan pendekatan berbasis amal usaha dan pemberdayaan ekonomi.
Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu shadaqah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam Islam. Salah satu ayat perintah menunaikan zakat terdapat pada ayat Al-Baqarah ayat 43. Dan melaksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku beserta orang yang ruku. Tidak hanya di dalam Al-Quran, penyebutan zakat bersama dengan sholat juga sering kita temukan di dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. HR Al-Bukhari dan Muslim menurut Ibnu Katsir dalam Al-Faizin dan Akbar 2018. Dalil kedua, dalil sunnah. Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa. Salah satu perintah zakat terdapat pada hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah mewujudkan kepada mereka zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka akan dikembalikan kepada fakir miskin mereka. Muttafaq alaih. Isi Muhammadiyah mengusulkan beberapa pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi. Kesimpulannya, menurut Muhammadiyah, pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga merupakan kewajiban umat muslim dan masyarakat secara umum. Organisasi ini telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menciptakan solusi yang holistik untuk mengurangi kemiskinan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Arleni Putri, NIM 2022-369. Subtema kali ini saya bawakan tentang perlindungan anak menurut ajaran Islam fikih. Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk kepada anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fikih perlindungan anak dibangun di atas 3 nilai-nilai dasar. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, maslahat. Nilai tauhid meniscayakan keyakinan bahwa hakikatnya seluruh isi alam termasuk anak adalah milik Allah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat yang di atas. Orang tua hanyalah melaksanakan amanah dari Allah untuk merawat dan mendidik anak agar menjadi hamba Allah yang menaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Adapun nilai keadilan, maka dalam konteks pelindungan anak, ia bermakna memberikan hak anak dengan tepat dan membebankan kewajiban sesuai kemampuannya. Keadilan dalam fikih perlindungan anak juga berarti mencintai semua anak, memberikan hadiah atau sanksi tanpa diskriminasi. Nilai terakhir yakni maslahat, yang berarti segala upaya merawat, mengasuh, melindungi, membesarkan, dan mendidik anak hendaknya berbuah pada lahirnya kemanfaat pada diri anak. Pada surat Al-Quran Al-Isra ayat 31, hak hidup, dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salatul Ayuni dengan NIM 2022 1004 0311 040. Di sini saya akan membahas mengenai pemberdayaan perempuan dalam konteks kesetaraan harkat martabat dan pemenuhan kualitas sumber daya manusia dalam perspektif Islam berkemajuan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 dengan
Arti, siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Islam telah menetapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sejak 14 abad yang lalu. Mari kita lihat bukti lainnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pemberdayaan perempuan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan. Yang kedua, memperkuat peran perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga, mencapai kesetaraan gender. Yang keempat, mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Dalam Islam, perempuan memiliki peran vital dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu sebagai pendidik pertama. Yang kedua itu sebagai profesional di berbagai bidang. Dan sebagai agen perubahan sosial. Mari kita teladani tokoh-tokoh perempuan Islam, yaitu salah satunya Khadijah RA, yaitu seorang pengusaha sukses. Lalu ada Aisyah, yaitu ulama dan ahli hadis, dan juga Fatimah Az-Zahra, yaitu teladan kemuliaan akhlak. Pemberdayaan perempuan dalam konteks modern meliputi 1. Akses pendidikan berkualitas. Yang kedua, kesempatan berkarir. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam Islam bukan sekadar konsep, tapi kewajiban yang didasari Al-Quran dan Sunnah. Mari bersama-sama mewujudkan masyarakat yang memberikan ruang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Dania, NIM 2022-1004-0311-320 akan membawakan subtema pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dalam Islam berkemajuan. Ketimpangan gender seringkali menimbulkan stereotip negatif terhadap perempuan, padahal perempuan memiliki peran besar dalam keluarga dan masyarakat. Muhammadiyah sejak era Kiai Ahmad Dahlan telah berkomitmen memberdayakan perempuan melalui pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Aisyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah mempelopori berbagai upaya untuk memberikan akses pendidikan, perlindungan, dan kesetaraan perempuan sesuai nilai-nilai Islam. Gerakan ini dimulai dengan mengajak remaja perempuan untuk peduli pada masalah sosial, hingga kini terus berkembang mencakup perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Aisyah berperan besar dalam mendukung perempuan agar lebih berdaya dalam bidang pendidikan. Mereka mendirikan TK ABA sebagai langkah awal pendidikan formal bagi perempuan dan menggalakkan pemberantasan buta huruf. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selain itu, hadis Nabi menegaskan, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Di bidang ekonomi, Aisyah mengembangkan program koperasi sekolah wirausaha Aisyah dan Bu Eka untuk membantu perempuan mandiri secara finansial. Dalam bidang kesehatan, mereka menyediakan layanan melalui rumah sakit, klinik, serta program pencegahan stunting demi menciptakan generasi yang sehat. Lebih dari 100 tahun, Aisyah telah menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl 97 menyatakan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dengan pendidikan ekonomi dan kesehatan yang seimbang, Aisyah membuktikan bahwa perempuan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Ini bukan hanya mendorong kesetaraan gender, tetapi juga mencerminkan semangat Islam berkemajuan yang menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.